Gimana nih semua kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, udah lama banget nih kita nggak ketemu ya, udah berapa bulan. Sekarang alhamdulillah kita ketemu lagi nih di podcast The Prestige. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan topik yang asik banget, yaitu membangun personal branding untuk karir kita di era digital ini. Nah, teman-teman Kema, pada malam hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman kita, salah satu teman kita dari UPNVJ, yaitu Kak Dava Urofi. Oke, halo. Pasti teman-teman mungkin udah ada yang tahu atau ada yang kenal ya. Kayaknya nggak mungkin sih nggak ada yang nggak kenal mah. Nah, oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja kali ya biar enak nih. Nah, pertama boleh nih Urofi kenalin dulu siapa tahu nih ada yang belum kenal, tapi sih pasti banyak yang kenal lah ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kenalin diri ya. Oke, jadi kenalin teman-teman semua, nama gue Dava Urofi. Gue juga merupakan content creator dan CEO dari Urofilms. Gue sekarang kesibukannya adalah sebagai mahasiswa, terus juga bikin konten pastinya, dan ngejalanin perusahaan gue sendiri. Itu aja sih. Oke, keren banget. Di masa pandemi kayak gini, produktif, apalagi kuliah online. Benar. Nah, langsung aja nih. Sebelumnya nih, kalau boleh sedikit cerita nih ya teman-teman, aku ini sempat ngeliat Urofi ini di FYP TikTok waktu itu. Waktu berapa lama setelah PKKMB gitu. Tapi belum tahu kalau anak UPN juga. Nah, terus waktu itu di YouTube BEM ternyata ada, ternyata anak UPN juga. Terus ya udah deh, akhirnya kita undang deh di BEM juga tahun ini. Oke. Nah, kalau gitu boleh nggak nih Urofi diceritain gimana awalnya bisa jadi Urofi yang sekarang nih? Oke. Panjang nih berarti ya. Iya, boleh diceritain apakah dari dulu udah jadi Urofi yang sekarang atau dulu ada perubahan akhirnya menjadi Urofi yang sekarang, boleh diceritain. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari gue zaman SD ya, dimana waktu SD itu demen banget sama yang namanya ngulik-ngulik. Jadi kayak apapun tuh demen banget digulik, mulai dari programming, desain grafis, terus juga musik, dan yang paling nyangkut setelah nyobain berkali-kali beberapa bidang yang berbeda, ternyata nyangkutnya tuh di yang sekarang demen banget, yaitu videografi. Nah, akhirnya dari mulai usia SMP itu udah dalamin banget tuh di videografi, mulai dari bikin konten juga, pakai video-video, terus juga belajar video sinematik dan belajar bikin film juga. Dan dari situ singkat cerita akhirnya masuklah ke TikTok pada pas awal-awal pandemi itu, karena waktu awal-awal pandemi itu pengen nyoba berkarya tapi nggak bisa gitu, kayak pengen keluar, pengen syuting sana sini tapi nggak bisa karena pandemi. Ya udah akhirnya coba decide buat iseng nyoba ngelihat ada platform gitu kan, ya udah cobain deh upload video di sana, nunjukin karya-karya yang udah dibuat sebelumnya kayak sebelum pandemi. Akhirnya upload, jeder, tiba-tiba viewers ramai banget, tembus sampai jutaan views. Dan dari situ langsung gue sendiri komitmen sama diri sendiri buat coba upload konten paling nggak 1 hari sekali, dan alhamdulillah masih jalan sampai sekarang tuh konsistensinya. Nah, dari situ juga sebenarnya adalah tahap-tahap awal di mana TikTok tuh lagi naik-naiknya, di mana banyak banget lah kreator-kreator di awal pandemi itu naik, dan udah sekarang tuh bahkan ada yang lebih jadi selebriti lagi. Contohnya kayak ya beberapa teman-teman di luar sana lah. Terus dari situ juga dari TikTok, karena emang gue sendiri udah punya basic di videografi dan sebelumnya udah punya tim sendiri juga, cuman masih biasa aja. Akhirnya setelah beberapa bulan konten, kayak bulan ke-8 atau bulan ke-9 gitu, ada salah satu orang yang lumayan impactful, CEO ternak uang, namanya Raymond Chin. Dan dia nyoba bantu gue sendiri buat gimana caranya bikin PT sendiri. Akhirnya bikin PT sendiri dengan bisnis model yang emang udah gue tekunin, yaitu di videografi gitu kan. Ya udah akhirnya nyoba decide, akhirnya jadi juga tuh perusahaan. Dan akhirnya ketika itu semua udah jadi,
kesibukan ada 3 nih. Pertama tuh ada dari perusahaan, ada 2 konten yang mana itu lumayan takes time juga, dan yang ketiga pastinya kuliah. Yang mana kalau kuliah itu cukup agak sulit lah di time manage-nya itu 3-3 ya. Cuman ya udahlah, here it is, dan ini akhirnya udah jadi mahasiswa yang udah ngelakuin kerjaan juga jadinya begitu. Oke, keren banget. Tapi kalau boleh tahu, pas awal itu udah langsung videografis atau beda? Kalau di TikTok awal masuk itu udah bahas tentang videografi. Jadi kebetulan emang konten gue sendiri tuh segmented banget bahas ke videografi terus-terusan sampai sekarang. Tapi kalau yang awal banget pertama kali, Yang dulu belajar tuh zaman-zaman Indofitgram lagi naik-naiknya tuh, dimana banyak video-video komedi. Jadi di Instagram tuh sering banget tuh upload video komedi. Cuman dari situ belajar juga sih videografi kan, karena ngerekam gitu. Jadi awalnya agak komedi-komedi gitu. Iya, betul. Terus kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba berubah gitu, atau merasa gak cocok atau gimana? Oke, di tahun 2016 tuh sebenarnya tahun-tahun dimana pivot sih dari konten komedi jadi konten videografi, karena waktu itu sempat ngerasa kalau gue sendiri tuh ngerasa kayak nggak lucu nih orangnya, kayak kalau konten gitu-gitu terus tuh nggak asik aja, dan emang bener di saat yang sama pun tren video komedi tuh udah mulai mati juga tuh, jadinya ya orang-orang pun udah meninggalkan video-video komedi dan lahirlah konten kreator lain, salah satunya gue sendiri, dimana gue jadi benar-benar specialized di videografi gitu. Oke, keren banget nih teman-teman Kema. Nah, kalau boleh tahu, Urafi sendiri ada nggak role model atau seseorang yang menginspirasi gitu? Oke. Ada kan biasanya? Ada, emang ada. Jadi kalau gue sendiri sih biasanya kalau role model tuh suka ngeliat banyak orang sih, karena ketika kita ngambil dari satu orang doang kan pasti semua orang tuh kalau individu itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi gimana caranya gue tuh ngeliat beberapa role model itu banyak gitu ya, beberapa yang punya kelebihannya berbeda-beda, tapi gue jadiin sebagai role model itu semua gitu. Dan kalau misalkan kita ambil siapanya, pertama tuh ada dari travel videographer dari luar negeri namanya Sam Calder, terus juga kayak Taylor Cut Films, terus kalau misalkan di content creation ada orang Indonesia juga namanya Agus Leo Halim ya. Sebenarnya gue sendiri lagi ngadain webinar sama dia juga, udah kolaborasi, dan emang itu jadi role model gue juga sendiri sih, even dia udah jadi temen gue gitu, karena emang tuh orang keren banget dan ngajarin banyak hal tentang content creation. Oke, nah kalau menurut Urafi sendiri, penting nggak sih kualitas dan keaslian dari sebuah konten yang Urafi bikin? Kalau kualitas pasti jelas itu prioritas sih, cuman kalau authenticity jelas itu juga harus banget, karena itu tuh ya jadi jatuhnya tuh gimana kita nge-branding diri kita tuh sebagai orang itu, kita bisa all out sebagai kita yang sebenarnya, bukan mau masuk-masukin. Dan jujur kalau misalkan kita ngebahas ke sustainability atau keberlangsungan jangka panjang, pasti orang yang otentik itu dia yang bakal berlangsung dalam jangka panjang. Terus ngomong-ngomong kualitas tadi, ya itu untuk starting jangan dijadiin sebagai overthinking juga sih, tapi kita coba seimbangin antara kuantitas dan kualitas, karena kalau misalkan baru starting tuh nggak usah terlalu overthinking sama kualitas yang ada sih, tapi gimana caranya kita naruh kuantitas, naruh angka, maksudnya kayak kita konten tuh yang banyak deh, kayak gue sendiri, dimana gue tuh kan konten sehari sekali, dan sekarang dalam beberapa bulan doang udah tembus 500.000 followers, dan itu jujur emang impactful banget sih, konsisten. Jadi kuantitas pokoknya lebih dari kualitas lah, itu lebih penting. Dan emang itu agak berbeda dibanding stigma juga pada umumnya, di mana kualitas lebih baik dari kuantitas. Tapi kalau untuk content creation, gue percaya kalau kuantitas lebih baik dari kualitas, apalagi kalau baru starting. Oke, setuju banget nih sama yang Urafi bilang. Nah, kan seperti yang kita tahu nih ya Kema, content creator atau influencer itu menjamur ya sekarang, banyak gitu. Nah, menurut Urafi sendiri, cukup nggak skill yang kita miliki tanpa adanya unique value? Mungkin yang seperti Urafi banyak di luar sana, videografis, mungkin food blogger juga banyak, tapi menurut Urafi sendiri penting nggak kalau ada uniknya sendiri atau pembedanya Urafi dari konten-konten yang lain? Karena kan yang videografis bukan Urafi doang nih. Yes,
Nah, itu bener banget. Nah, itu sendiri pun bisa apa namanya? Kalau misalnya gue jawab sih, emang kalau unique selling point jelas itu paling penting banget, karena kan sebelum gue mulai pun udah banyak banget orang-orang yang jauh lebih legend bikin konten videografi juga, tapi gue yang start belakangan bisa jadi muncul gitu kan tiba-tiba. Nah itu semua karena unique selling point, dimana kalau gue sendiri kan jelas selling point gue adalah dengan bikin tutorial tuh yang lebih singkat dan consumable, dan itu kalau misalkan gue bisa bilang sih konten videografi pertama yang sering ngebahas, maksudnya intens di videografi itu ya di TikTok itu mungkin paling pertama gue, meskipun kayak YouTube itu udah banyak banget yang ngelakuin. Jadi secara unique selling point kita bisa breakdown, kalau gue sendiri itu kan jelas yang nge-bridging konten videografi singkat pertama di TikTok, terus juga yang suka ngomong pakai tagline jadi deh di endingnya, terus juga kadang suka humor-humor yang agak dark di Instagram. Jadi gimana caranya kita tuh jadi diri sendiri aja sih, dan itu emang sepenting itu, meskipun emang kedengarannya klise ya kan, kayak jadi diri sendiri bla bla bla, tapi emang sepenting itu, apalagi kalau buat content creation. Benar, setuju banget sama Urafi nih. Nah kalau gitu mungkin ya orang-orang di sana menganggap wah Urafi ini expert nih di bidang ini gitu, tapi pernah nggak kayak merasa gitu takut ada orang yang ngomong kurang baik atau negatif, kayak Urafi lu ngapain sih gitu, lu kan bukan expert gitu. Oke. Sebenarnya tujuan Urafi sendiri kayak buat sharing aja atau buat cerita aja, tapi kan kita nggak tahu ya hati orang lain gitu. Gimana menurut Urafi? Oke. Ini menarik sih, karena emang beberapa hal ini tuh udah jadi kajian juga ya, dimana orang tuh banyak banget yang nyebut kalau bikin konten tuh gimana sih, emang kita bisa bikin konten kalau kita bukan expert? Jawabannya bisa banget, karena gue sendiri gue ngerasa bukan paling jago di sini, tapi ketika gue sharing paling enggak ya gue bisa punya legacy ke banyak masyarakat gitu, ke kalangan luas, dan itu menurut gue paling impactful sih dibanding lu jadi expert dan lu nggak ngebagiin ke banyak orang. Jadi kalau misalnya untuk starting nggak perlu jadi expert, dan kalau misalkan takut denger kayak orang-orang hujatan-hujatan gitu, kayak dikatain lu apa-apa yang ngerendahin, udah biarin aja, fokus sama diri sendiri kan, improve diri sendiri dan kasih mereka paham lah intinya. Dan itu gue juga udah ngebuktiin dari awal gue nge-TikTok tuh banyak yang ngeremehin, sekarang ya udah gue udah kasih paham dan udah pada diem biasanya. Oke. Nah kan gini ya, kayak mau kita tahu Urafi itu banyak punya akun, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Nah, menurut Urafi sendiri, biasanya sebuah konten yang Urafi upload ini, Urafi ini tahu dari mana kalau kontennya itu masuk ke audiens? Apakah dilihat dari insight, atau dilihat dari share, like, atau web klik, gimana? Kalau dari Urafi sendiri? Banyak sih sebenarnya cara gimana cara kita tuh memahamin apa audiens kita. Nah, salah satunya kalau misalkan konteksnya TikTok itu bisa banget tuh ngelihat kayak comment section, terus audiensnya pada bang bikin cara ini dong, dan emang specialty dari TikTok itu kan dia bisa bikin balas konten dari video dari komenan yang udah ada sebelumnya, yang mana itu sebenarnya bisa banget tuh jadi salah satu cara buat tahu apa audiens kita. Terus juga kalau misalkan kalian nge-utilize Instagram gitu kan sebagai alat buat konten juga, bisa banget tuh bikin Instagram story kayak question and answer box, dimana kayak kalian pengen gue bahas apa sih, dan itu jujur udah banyak banget dilakuin sama konten kreator, dan emang itu bisa jadi referensi apa sih maunya audiens. Jadi kayak kita tuh nggak bener-bener searah mikir sendiri, karena pada dasarnya audiens kita pun bisa ngebantu kita buat brainstorming apa konten yang harus kita buat. Oke, nah pasti nih sepertinya ya, kayaknya di banyak nih teman-teman di luar sana atau Kema UPNPG sendiri pengen nih jadi kayak Urafi. Nah kalau dari Urafi sendiri ada nggak sih kayak tips lah istilahnya, kayak cara kita bisa dikenal sama orang, tapi ya karena kemampuan kita gitu, bukan karena sensasi atau pansos atau apalah itu namanya. Oke. Ini juga interesting juga nih, karena banyak banget yang pengen ya grow lah dari content creation kan. Dan emang kalau misalkan advice dari gue sendiri sih,
pakai slogan yang terkenal banget, yaitu mulai aja dulu. Karena itu jujur bener-bener ini banget lah, bener-bener impactful banget. Karena ketika lu cuma ngide doang, aduh gue nanti bulan depan mau konten ini lah, gak usah kayak gitu, langsung aja gue hari ini mau konten, gue hari ini mau nyobainin, nggak peduli angkanya. Dan yang paling penting itu ya tadi udah gue sebut bahwa konsistensi lebih penting daripada kualitas. Nggak perlu overthinking sama kualitas yang kita deliver, tapi kita coba deh put some effort dengan komitmen aja sama diri sendiri untuk upload setiap frekuensi waktu tertentu. Mungkin kayak kalau misalnya keberatan 1 hari sekali, bisa coba kayak upload tiap 2 hari sekali gitu-gitu. Dan emang itu juga nggak pernah berlakunya tuh nggak cuma di TikTok doang, karena temen gue sendiri tuh ada nyobain, dia tuh upload 2 hari sekali video di YouTube, dan itu dia benar-benar rapih banget tuh, benar-benar konsisten. Dalam 100 hari dia udah tembus 100.000 subscriber dari nol. Jadi itu ngebuktiin banget kalau konsistensi itu lebih penting dari kualitas, karena emang dia punya konten, dia tuh lebih mentingin ke isinya. Maksudnya apa ya, nggak terlalu di overthinkingin ke kualitasnya sih, tapi dia tuh cenderung tetap mengedukasi, dan emang dia tuh lebih ke konsistensinya. Jadi coba untuk baru starting lebih tekankan di konsistensi begitu. Oke, nah kalau Urofi sendiri buat hari-harian itu kayak buat jadwal gitu nggak sih? Ada, jelas. Oh iya. Karena emang itu penting banget sih, karena kan jatuhnya kesibukan gue sendiri itu kan pertama kan ada dari perusahaan sendiri, dimana perusahaan pasti ada target-target tertentu lah. Terus juga ada content creation, dimana harus konten setiap hari, ya pasti jelas harus ada timing schedule-nya. Dan juga kalau misalkan lagi masuk kuliah, itu juga perlu banget sih buat di-manage supaya ketiga itu bisa seimbang. Jadi semua dicatat. Oke. Nah, boleh nih buat Kemal juga harus punya jadwal masing-masing ya, sesuaiin aja sama diri kalian masing-masing. Nah, kan kayak ngupload itu setiap hari ya? Iya, setiap hari. Oke, nah Urofi pernah nggak sih ngerasa kayak pressure nih lah, udah di tengah-tengah kayak merasa pressure, kok orang-orang nuntut gue ngupload mulu tiap hari. Mungkin di awal memang Urofi ngupload karena suka, karena fun, karena seneng nih share ke teman-teman, tapi karena banyak permintaan, kok nggak ngupload, kayak merasa ada pressure gak gitu? Ini seru sih, karena emang burnout atau kayak yang capek itu udah jadi banyak banget topik, terutama di dunia content creation. Dan emang kalau aku sendiri sih gue pernah ngalamin kayak capek gitu tuh, pernah banget. Cuman setelah itu tuh nganggep kalau gue harus nganggep content creation itu sebagai sebuah kegiatan profesional, dimana ketika kita udah jadi profesional, udah persetan tuh sama yang namanya mood, capek, ini itu kita harus perform all out di setiap saat gitu. Jadi karena emang udah menghasilkan juga kan, jadi kayak mikir, oh ini udah jadi sebuah bisnis, dan kita emang harus gimana caranya untuk bisa perform all out dimanapun dan kapanpun lah. Oke, wah seru banget nih, kita udah ngobrol banyak sama Urofi. Nah, terakhir nih, punya nggak kayak quotes atau pesan-pesan gitu buat temen-temen biar yang semangat lagi? Mungkin ada yang pengen jadi kayak Urofi bisa kasih quotes atau pesan buat temen-temen jadi semangat lagi, boleh? Oke. Apa ya, udah banyak banget lah orang-orang sekarang yang udah berubah hidupnya dari 0 ke 180 derajat berubah, itu gara-gara dia semangat banget bikin konten. Dan itu udah terjadi salah satunya di gue sendiri. Nah, pokoknya untuk starting coba aja tanam prinsip kayak kuantitas lebih penting daripada kualitas. Gak usah terlalu overthinking apa kata orang, gak usah terlalu mikirin apa yang orang, ya pokoknya hal-hal buruk yang masuk. Fokus sama diri sendiri dan coba put some quantity on it. Jadi udah sikat terus, semangat ya. Oke, wah teman-teman Kemak seru banget kan, kita udah ngobrol banyak nih sama Urofi, banyak info yang kita dapet, terus teman-teman juga mungkin jadi tambah semangat, siapa tahu nanti ada yang pengen jadi kayak Urofi juga. Nah, bener banget tadi kata Urofi, minimal kita harus mulai dulu, gas aja, jangan takut. Nah, yes. Karena kita nggak ada yang tahu peluang di kedepannya itu gimana. Siapa tahu ada rezeki teman-teman. Yes. Atau influencer. Ada kesempatan, jangan lupa diasah lah pokoknya.
benar-benar banget. Oke. Nah, kalau teman-teman Kema yang masih penasaran sama Urofi, boleh apa Instagramnya atau sosial medianya? Oke. Siapa tahu ada yang mau kepoin. Untuk sosmed langsung aja buka Google Urofi, udah gampang. Oke, nanti langsung ada ya kayak Iya. Instagram, TikTok gitu. Iya, Ya? ada Oke. semua. Oke, thank you banget nih Kak Urofi, kesempatannya udah share sama teman-teman Kema. Seneng banget. Teman-teman Kema pasti gak sabar nih nanti dengerin podcastnya. Oke, buat teman-teman semua, podcast kali ini sekian. Mungkin buat teman-teman Kema kalau ada rekomendasi temen yang keren, yang berprestasi, yang bisa direkomendasiin ke podcast ini, boleh banget DM ke Instagram aku atau Instagramnya BEM UPN PJ, boleh banget, nanti kita undang ke sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Aku Rahma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.